Di balik deru mesin yang memecah kesunyian di kawasan Departemen Sarthe, Prancis, tersimpan sebuah harapan besar dari sebuah bangsa di Asia Tenggara. Sirkuit Bugatti Le Mans yang legendaris kini menjadi saksi bisu kemunculan seorang fenomena baru dari Indonesia. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang masih berusia belia, kini bukan lagi sekedar nama pelengkap dalam daftar pembalap Moto3. Ia telah menjelma menjadi sosok giant killer yang siap mengacak-ngacak dominasi pembalap Eropa di tanah mereka sendiri. Memasuki seri kelima dalam kalender balap dunia musim 2026, atmosfer di Le Mans terasa berbeda bagi tim dan penggemar Veda. Jika pada seri-seri awal ia masih dianggap sebagai pendatang baru yang sedang belajar, kini pandangan dunia telah berubah. Keberhasilan luar biasa di sirkuit-sirkuit sebelumnya telah menempatkan Veda di posisi ke-6 klasemen sementara, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui ekspektasi para pengamat balap internasional paling optimis sekalipun. Evolusi sang wonderkid di lintasan Le Mans. Perjalanan Veda di Le Mans pekan ini adalah tentang pembuktian konsistensi. Sirkuit Bugatti memiliki karakter yang sangat kontras dengan sirkuit-sirkuit teknis lainnya. Di sini, keberanian untuk melakukan pengereman sedalam mungkin sebelum memasuki tikungan adalah kunci utama. Veda yang dikenal dengan apa yang membuat Veda begitu cepat menyatu dengan karakter Le Mans? Jawabannya terletak pada fleksibilitas gaya balapnya. Sirkuit ini menuntut kombinasi antara stabilitas saat melakukan late braking di tikungan seperti Dunlop Chicane dan kemampuan akselerasi instan saat keluar dari tikungan lambat. Veda telah membuktikan bahwa motornya bukan hanya cepat di lintasan lurus, di mana ia sempat memecahkan rekor kecepatan tertinggi, tetapi juga sangat lincah di sektor-sektor sempit yang membutuhkan manuver tajam. Mentalitas baja di bawah tekanan global. Berada di posisi ke-6 klasemen dunia dengan koleksi 37 poin bukanlah beban bagi Veda, melainkan bahan bakar tambahan. Ia kini hanya terpaut 12 angka dari posisi 3 besar klasemen. Jarak yang sangat tipis ini membuat setiap tikungan di Le Mans menjadi sangat krusial. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan poin berharga, namun satu keberanian ekstra bisa membawanya berdiri di podium kehormatan. Tekanan di Le Mans bukan hanya datang dari rival di lintasan seperti Adrian Fernandez atau pembalap tangguh lainnya, tetapi juga dari ekspektasi publik Indonesia yang sangat masif. Namun Veda menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Di padok, ia tetap terlihat tenang, berdiskusi intens dengan para mekanik dan fokus mempelajari data telemetri. Ketenangan inilah yang menjadi senjata rahasia Veda. Ia mampu memisahkan antara hiruk-pikuk dukungan media sosial dengan fokus total di aspal lintasan. Strategi penaklukan, menembus barisan depan. Salah satu evaluasi besar dari penampilan Veda sebelumnya adalah posisi start. Meskipun ia dikenal sebagai raja comeback yang mampu menyalip belasan pembalap dari posisi belakang, tim menyadari bahwa untuk menang di Le Mans, ia harus memulai dari barisan depan. Memulai balapan di grup terdepan akan memberikan Veda keuntungan strategis untuk menjaga keausan ban dan mengatur ritme mesin tanpa harus terjebak dalam kepadatan rider di barisan tengah yang seringkali beresiko kecelakaan. Di Le Mans, manajemen ban menjadi faktor penentu di 5 lap terakhir. Lintasan yang seringkali berubah suhunya secara mendadak menuntut pembalap untuk cerdik dalam menjaga temperatur karet ban. Veda telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek ini. Ia tidak lagi sekedar memacu motor sekencang-kencangnya di awal, tetapi mulai memahami seni menyimpan tenaga untuk serangan pamungkas di lap-lap akhir. Cuaca Le Mans, sang hakim tertinggi. Tidak ada pembahasan tentang Le Mans yang lengkap tanpa menyinggung cuaca. Kawasan ini dikenal dengan hujan yang bisa turun tiba-tiba di tengah balapan yang sedang terik. Bagi Veda, kondisi wet race atau lintasan basah adalah ujian pamungkas bagi instingnya. Balapan di bawah hujan membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap traksi motor. Jika awan mendung di atas sirkuit Bugatti akhirnya menumpahkan air, dunia akan melihat sejauh mana talenta alami Veda mampu menaklukkan alam.
Dukungan dari kru teknis dan tim sangat krusial dalam kondisi yang tidak menentu ini. Komunikasi melalui pitboard harus berjalan tanpa celah. Veda sendiri menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa ia merasa sangat percaya diri dengan paket motor yang diberikan timnya untuk menghadapi segala kondisi cuaca di Prancis. Harapan besar bangsa di pundak muda. Bagi masyarakat Indonesia, Veda Ega Pratama adalah simbol kebangkitan prestasi di kancah motorsport dunia. Setelah sekian lama Indonesia hanya menjadi penonton atau pasar industri otomotif terbesar, kini ada putra bangsa yang benar-benar kompetitif dan disegani di grid Moto3. Setiap aksi overtaking yang dilakukan Veda di Le Mans bukan hanya sekedar perebutan posisi, melainkan sebuah pernyataan bahwa Indonesia memiliki talenta kelas dunia. Perjuangan di Le Mans pekan ini adalah maraton, bukan sprint. Veda memahami bahwa untuk menjadi juara dunia, ia tidak harus memenangkan setiap sesi, tetapi ia harus selalu ada di sana, di grup depan, bertarung hingga tetes keringat terakhir. Dengan konsistensi yang ia tunjukkan sejauh ini, peluang untuk melihat bendera merah putih berkibar di podium Le Mans bukanlah sekedar mimpi di siang bolong. Saat lampu start di sirkuit Bugatti padam nanti, seluruh mata di Indonesia akan terpaku pada layar kaca. Mereka akan menyaksikan seorang pemuda dari Gunung Kidul yang dengan gagah berani memacu motornya di tanah Prancis, mengejar kecepatan, mengejar poin, dan yang terpenting, mengejar kehormatan bangsa di panggung dunia. Selamat berjuang di Le Mans, Veda Ega Pratama. Dunia kini sedang memperhatikanmu. Siap menggila di Le Mans, Veda Ega Pratama bawa misi besar di Moto3 Prancis 2026. Sorotan kini semakin tajam mengarah pada satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ia bukan lagi sekedar rookie, bukan lagi sekedar pelengkap di grid Moto3. Kini, ia datang ke Moto3 Prancis 2026 dengan status berbeda, ancaman nyata. Dan panggung yang akan menjadi tempat pembuktiannya adalah sirkuit Bugatti, sirkuit legendaris yang menuntut lebih dari sekedar kecepatan. Momentum yang sedang naik. Perjalanan Veda menuju Le Mans tidak datang secara tiba-tiba. Ia membawa sesuatu yang sangat penting dalam dunia balap, momentum. Dalam beberapa seri terakhir, performanya menunjukkan peningkatan signifikan. Ia mampu bangkit dari posisi belakang, ia mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman, dan yang terpenting, ia mulai menunjukkan konsistensi. Semua ini menjadi modal penting saat memasuki fase Eropa, fase yang sering menjadi penentu arah musim. Dari kejutan menjadi ancaman. Di awal musim, Veda mungkin dianggap sebagai kejutan, pembalap muda yang sesekali tampil cepat. Namun kini, narasinya berubah. Ia tidak lagi dianggap kebetulan, ia mulai dianggap ancaman. Rival tidak lagi meremehkannya, mereka mulai memperhatikan, mulai menganalisis, dan mulai bersiap menghadapi gaya balapnya yang agresif. Le Mans, sirkuit yang menguji segalanya. Sirkuit Bugatti bukan sirkuit biasa. Lintasan ini dikenal dengan karakter stop and go, banyak tikungan lambat, banyak pengereman keras, dan akselerasi yang harus presisi saat keluar tikungan. Kesalahan kecil bisa langsung berujung kehilangan posisi, bahkan kehilangan peluang. Namun di sisi lain, sirkuit ini juga memberikan peluang bagi pembalap yang berani, dan keberanian adalah salah satu kekuatan utama Veda. Gaya balap yang jadi senjata. Salah satu hal yang membuat Veda menonjol adalah gaya balapnya. Ia tidak menunggu, ia menyerang, ia berani mengambil celah sempit, dan ia mampu melakukan overtaking di tempat yang tidak terduga. Gaya ini membuatnya sulit diprediksi, dan dalam balapan Moto3 yang sangat ketat, ketidakpastian adalah keuntungan. Namun gaya ini juga memiliki resiko. Dan disinilah tantangan sebenarnya. Antara agresivitas dan kontrol. Untuk sukses di Le Mans, Veda harus menemukan keseimbangan. Agresivitas tetap dibutuhkan,
Namun, kontrol harus lebih ditingkatkan, karena sirkuit ini tidak memaafkan kesalahan. Satu manuver yang terlalu nekat bisa berujung crash, dan semua peluang bisa hilang dalam sekejap. Jika ia mampu mengendalikan emosinya dan tetap fokus, peluang besar terbuka. Target yang semakin jelas. Berbeda dengan awal musim, kini target Veda tidak lagi samar. Ia tidak lagi hanya mengejar pengalaman. Ia tidak lagi hanya ingin finish. Targetnya jelas, podium. Dengan performa yang terus meningkat, target ini bukan sesuatu yang mustahil. Namun, untuk mencapainya, ia harus tampil sempurna. Dari sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan, tidak ada ruang untuk kesalahan besar. Namun, rival siap menghadang. Namun, jalan menuju podium tidak akan mudah. Moto3 adalah kelas dengan persaingan paling ketat. Selisih waktu sangat tipis, dan banyak pembalap memiliki kemampuan hampir setara. Artinya, setiap posisi harus diperjuangkan, setiap tikungan menjadi medan pertempuran, dan setiap keputusan bisa menentukan hasil akhir. Rival tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga datang dengan target yang sama, dan mereka tidak akan memberi ruang. Tekanan yang semakin besar. Seiring meningkatnya performa, tekanan juga ikut naik. Kini, Veda tidak lagi datang tanpa ekspektasi. Publik mulai berharap, media mulai menyorot, dan setiap hasil menjadi bahan pembicaraan. Ini adalah fase penting dalam karir seorang pembalap, fase di mana mental diuji. Apakah ia mampu menghadapi tekanan, atau justru terbebani? Namun sejauh ini Veda menunjukkan satu hal penting, mental yang kuat. Ia tidak mudah panik, ia mampu bangkit dari posisi sulit, dan ia tetap percaya diri dalam situasi penuh tekanan. Ini adalah kualitas yang sangat penting di Moto3, karena seringkali balapan dimenangkan bukan hanya oleh yang tercepat, tetapi oleh yang paling tenang. Indonesia menunggu momen besar. Di balik semua ini, ada harapan besar dari Indonesia. Veda bukan hanya bawa nama pribadi, ia bawa harapan satu bangsa. Setiap balapannya ditunggu, setiap hasilnya dirayakan, dan setiap langkahnya menjadi inspirasi. Jika ia mampu naik podium di Le Mans, itu bukan hanya kemenangan pribadi, itu akan menjadi sejarah. Jadi kesimpulannya, Moto3 Prancis 2026 bukan sekedar balapan biasa bagi Veda. Ini adalah ujian. Ujian untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya cepat, tetapi juga matang. Bahwa ia bukan hanya berani, tetapi juga cerdas.